Musibah adalah bagian tak terhindarkan dari setiap kehidupan. Ia datang tanpa diundang. Seringkali menerjang di saat kita merasa paling rentan, meninggalkan jejak luka, kegagalan, dan keputusasaan. Siapapun sekaya atau sekuat apapun, pasti pernah merasakannya. Namun, bisakah kebahagiaan tetap bersemi di tengah badai? Bisakah kita menemukan kedamaian, bahkan ketika masalah bertubi-tubi datang menghantam? Jawabannya adalah ya bisa. Kebahagiaan sejati bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kemampuan untuk menjalani masalah tersebut dengan hati yang lapang, menemukan makna di baliknya, dan terus melangkah maju. Ini bukan tentang menafikan rasa sakit, melainkan tentang belajar bagaimana rasa sakit itu bisa menguatkan kita. Memahami hakikat masalah bukan akhir segalanya. Seringkali reaksi pertama kita saat dihadapkan pada masalah adalah rasa panik, marah, atau bahkan ingin menyerah. Pikiran kita terperangkap dalam lingkaran negatif, membayangkan skenario terburuk dan merasa seolah-olah dunia telah runtuh. Namun penting untuk diingat bahwa masalah hanyalah sebuah episode, bukan keseluruhan cerita hidup kita. Setiap masalah membawa serta pelajaran, meskipun terkadang sulit untuk melihatnya di tengah kegelapan. Bayangkan sebuah pohon, ketika badai datang, cabang-cabangnya mungkin bergoyang hebat, bahkan ada yang patah. Namun akarnya tetap kokoh mencengkeram tanah. Setelah badai berlalu, pohon itu tumbuh lebih kuat, akarnya semakin dalam, dan cabangnya mungkin menumbuhkan tunas baru. Demikian pula dengan kita. Setiap masalah yang berhasil kita lalui tidak hanya meninggalkan bekas luka, tetapi juga memperkuat mental, mengasah kebijaksanaan, dan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Menerima realitas. Langkah pertama menuju kedamaian. Langkah pertama untuk menemukan kebahagiaan di tengah masalah adalah menerima realitas. Menyangkal masalah berpura-pura tidak ada, atau melarikan diri darinya hanya akan memperpanjang penderitaan. Penerimaan bukanlah tanda kekalahan, melainkan sebuah tindakan kekuatan. Ini berarti mengakui bahwa situasi tersebut memang sulit, merasakan emosi yang muncul, dan memberi ruang bagi diri untuk berduka atau merasa kecewa. Proses penerimaan ini bisa jadi menyakitkan. Ada kalanya kita perlu menangis, berteriak, atau bahkan berdiam diri dalam kesendirian. Izinkan diri Anda merasakan emosi tersebut tanpa menghakimi. Ini adalah bagian alami dari proses penyembuhan. Setelah badai emosi mereda, barulah kita bisa melihat situasi dengan lebih jernih dan mulai mencari jalan keluar. Mencari makna di balik ujian, membangun perspektif baru. Setiap masalah sekecil atau sebesar apapun adalah sebuah ujian. Ujian untuk kesabaran kita, kekuatan iman kita, atau bahkan kreativitas kita dalam mencari solusi. Daripada bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Cobalah bertanya, pelajaran apa yang bisa kupetik dari ini? Atau bagaimana masalah ini bisa membuatku tumbuh? Mungkin masalah finansial mengajarkan kita tentang pentingnya mengelola uang dengan bijak. Mungkin penyakit yang diderita mengajarkan kita tentang berharganya kesehatan dan waktu yang dihabiskan bersama orang tercinta. Mungkin kegagalan dalam career mengajarkan kita tentang resiliensi dan pentingnya beradaptasi. Ketika kita mulai mencari makna, masalah tidak lagi terasa sebagai beban semata, melainkan sebagai tangga untuk naik ke level berikutnya dalam kehidupan. Membangun resiliensi, kunci bertahan dari badai. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Ini bukan berarti kita kebal terhadap rasa sakit, melainkan kita memiliki mekanisme untuk mengatasi dan memulihkan diri dari dampaknya. Ada beberapa cara untuk membangun resiliensi. 1. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Banyak masalah datang dari faktor-faktor di luar kendali kita. Daripada terpaku pada apa yang tidak bisa kita ubah, alihkan energi kita pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Bagaimana kita bereaksi, sikap kita, dan langkah-langkah yang kita ambil. 2. Jaga kesehatan fisik dan mental. Stres yang disebabkan oleh masalah bisa menguras energi. Pastikan kita cukup istirahat, mengonsumsi makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur. Jangan lupakan kesehatan mental. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita nikmati, bermeditasi, atau sekadar menenangkan pikiran. 3. Bangun jaringan. Dukungan yang kuat. Jangan ragu untuk berbagi beban dengan orang-orang terdekat, keluarga, teman, atau bahkan profesional. Terkadang, hanya dengan berbicara tentang masalah kita bisa meringankan bebannya. Dukungan dari orang lain bisa memberikan perspektif baru, saran praktis, atau sekadar bahu untuk bersandar. 4. Praktikkan gratifikasi dan rasa syukur. Meskipun sulit di tengah masalah,
Cobalah untuk fokus pada hal-hal baik yang masih kita miliki dalam hidup. Menulis jurnal syukur atau sekadar merenungkan hal-hal yang patut disyukuri setiap hari bisa mengubah fokus dari kekurangan menjadi kelimpahan. 5. Tetapkan tujuan kecil yang realistis. Ketika masalah terasa begitu besar, memecahnya menjadi langkah-langkah kecil bisa membuatnya terasa lebih mudah dihadapi. Rayakan setiap pencapaian kecil, karena ini akan membangun momentum dan memberikan kita motivasi untuk terus melangkah. Menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, kekuatan momen. Kebahagiaan tidak selalu harus menunggu masalah selesai. Seringkali, kebahagiaan justru ditemukan dalam hal-hal kecil yang tersembunyi di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Secangkir kopi hangat di pagi hari, senyum dari orang yang kita cintai, suara tawa anak-anak, atau bahkan sekadar menikmati keindahan alam. Ketika masalah melanda, kita cenderung kehilangan kemampuan untuk melihat dan menghargai momen-momen kecil ini. Latih diri kita untuk lebih mindful, yaitu hadir sepenuhnya di setiap momen. Sadari indera kita, bau, suara, sentuhan. Nikmati setiap detik seolah-olah itu adalah hadiah. Praktik mindfulness ini tidak hanya membantu kita menemukan kebahagiaan di tengah kesulitan, tetapi juga mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Solusi praktis menghadapi masalah. Dari teori ke tindakan. Setelah memahami prinsip-prinsip dasar, mari kita bicara tentang solusi praktis yang bisa kita terapkan saat masalah datang menghantam. 1. Identifikasi akar masalah. Jangan hanya mengatasi gejala, carilah akar penyebabnya. Dengan memahami akar masalah, kita bisa menemukan solusi yang lebih efektif dan mencegahnya terulang di masa depan. Misalnya, jika masalah finansial, bukan hanya mencari pinjaman, tapi mencari tahu kenapa pengeluaran lebih besar dari pemasukan. 2. Buat rencana aksi. Setelah mengidentifikasi masalah, buatlah rencana langkah demi langkah untuk mengatasinya. Rencana ini tidak harus sempurna. Yang penting adalah ada titik awal. Pecah rencana menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. 3. Jangan ragu meminta bantuan. Ini adalah poin krusial. Rasa gengsi atau takut merepotkan orang lain seringkali menghambat kita untuk mencari bantuan. Ingatlah, kita tidak sendirian. Ada banyak orang yang peduli dan ingin membantu. Ini bisa berupa nasihat dari ahli, dukungan emosional dari teman, atau bantuan praktis dari keluarga. 4. Belajar dari pengalaman. Setiap masalah adalah guru terbaik. Setelah berhasil melewati satu masalah, luangkan waktu untuk merefleksikan apa yang berhasil dan apa yang tidak. Pelajaran ini akan menjadi bekal berharga untuk menghadapi tantangan di masa depan. 5. Tetap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Hidup itu dinamis dan terkadang rencana terbaik pun bisa berubah. Bersikaplah fleksibel dan siap untuk beradaptasi. Jangan takut untuk mencoba pendekatan yang berbeda jika yang pertama tidak berhasil. 6. Jaga harapan dan optimisme. Ini mungkin yang paling sulit ketika masalah terasa begitu berat. Namun harapan adalah bahan bakar yang mendorong kita maju. Ingatlah bahwa setiap masalah memiliki akhir. Percayalah pada diri sendiri dan pada proses kehidupan. 7. Beri diri Anda jeda. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Proses menghadapi masalah bisa sangat melelahkan. Beri diri kita izin untuk beristirahat, mengisi ulang energi, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Ini bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Penutup, kehidupan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Hidup bahagia, walau masalah melanda bukanlah sebuah tujuan akhir yang bisa kita raih dan kemudian selamanya bebas dari kesulitan. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah seni yang terus kita latih sepanjang hidup. Di tema Pelangi bagaimana dimenari di tengah hujan, bagaimana menemukan pelangi setelah badai, dan bagaimana setiap luka bisa menjadi kekuatan baru. Ingatlah kita memiliki kekuatan di dalam diri untuk menghadapi apapun yang dilemparkan kehidupan kepada kita. Kita lebih tangguh dari yang kita bayangkan. Dan setiap masalah yang kita lalui akan menjadikan kita pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan pada akhirnya lebih bahagia. Jadi peluklah setiap tantangan, carilah maknanya, dan teruslah melangkah maju dengan keyakinan bahwa kebahagiaan sejati selalu ada, bahkan di tengah badai sekalipun. Adakah satu langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini untuk memulai perjalanan menuju kebahagiaan ini?